Oke, selamat siang semuanya. Sekarang Ibu akan melanjutkan ke persamaan diferensial Cauchy-Euler. Jadi tujuan pembahasan kali ini, kalau kemarin kita membahas mengenai bagaimana menyelesaikan PD linear, entah itu memuat apa suku homogen ataukah memuat suku non homogen. Tapi yang kemarin kita sudah bahas itu koefisiennya konstan. Sekarang bagaimanakah kalau koefisiennya berupa variabel? Nah, di sini kita punya persamaan diferensial Cauchy-Euler, di mana kalau kita mencermati dengan seksama, pangkat dari derivatif itu sama dengan pangkat dari variabelnya. Jadi misalnya kita mempunyai PD Cauchy-Euler orde 2. Bentuknya seperti ini. Tadi sudah Ibu katakan bahwa pangkat dari derivatifnya sama dengan pangkat dari variabelnya. Jadi misalnya A0x kuadrat D kuadrat Y per dx ditambah A1x dy per dx ditambah A2y sama dengan fx. Nah, idenya adalah dari PD Cauchy-Euler ini kita akan mengubah menjadi PD linear dengan koefisien konstan. Caranya dengan memisalkan X-nya sama dengan E pangkat T, di mana X harus lebih besar dari 0 agar berlaku untuk semuanya. Nah, karena X lebih dari 0, maka kita peroleh T-nya. Untuk mendapatkan T kan berarti dilenkan. Len dari X. Kemudian tujuannya adalah transformasi ini kita akan mengubah X kuadrat dy per D kuadrat Y per dx, X dy per dx itu dalam bentuk derivatif Y terhadap T. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan dy per dx, turunan pertama Y terhadap X. Tapi yang sudah kita punya adalah fungsi T dalam X. Maka dengan aturan rantai dy per dx itu sama dengan dy per dt kali dt per dx. Tadi T-nya apa? T sama dengan ln X. Jadi ketika T diturunkan terhadap X maka hasilnya seper X. Coba kalau kedua ruas dikalikan dengan X, maka kita punya X dy per dx sama dengan dy per dt. Jadi sudah kita punya kalau ada bentuk X dy per dx sama dengan dy per dt. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan turunan keduanya. Karena tadi PD linear orde 2 koefisien variabel atau PD Cauchy-Euler, maka kita harus menurunkan Y terhadap X banyak 2 kali. Jadi D kuadrat Y per dx itu merupakan turunan terhadap X dari turunan yang pertama tadi, ya kan? Jadi turunan yang pertama tadi ini dy per dx kali seper X, turunan pertama tadi terhadap X, kita turunkan terhadap X. Jadi D kuadrat Y atau turunan kedua Y terhadap X itu kan sama saja dengan turunan dari turunan pertama Y terhadap X. Nah, turunan pertama Y terhadap X tadi kan ini. Jadi ini ada dua fungsi. Menggunakan turunan perkalian dua fungsi, maka kita punya yang depan diturunkan dulu. Ingat, tapi diturunkan terhadap X. Kemudian yang belakang juga diturunkan terhadap X. Jadi ini masalah penulisan. Coba kita akan menurunkan fungsi yang pertama, dy per dt, tetapi terhadap X. Maka penulisannya seperti ini. Ini Ibu pindah di depan. Karena yang tidak diturunkan, seper X dikalikan dengan turunan dari dy per dt terhadap X. Ini simbolnya. Jadi membacanya turunan
dari dy per dt, fungsi yang pertama, terhadap x ditambah dengan, sekarang yang ini diturunkan terhadap x. dy per dt tetap ya fungsi tadi, fungsi yang depan, dikalikan dengan turunan terhadap x dari 1/x. Ini yang ini. Nah, ini yang agak bingung mungkin ya. Selanjutnya mungkin agak membingungkan, tapi harus dicermati. Oke. Sekarang yang ini. Kita akan menurunkan terhadap x dari dy per dt. dy per dt akan kita turunkan terhadap x, maka menggunakan aturan rantai, maka menjadi dy per dt kali dt per dx, ya tidak? Karena kita akan menurunkan ini terhadap x, maka jadinya dy per dt kali dt per dx. Maka hasilnya tadi kan dt-nya menjadi diturunkan sebanyak 2 kali, jadi penulisannya d kuadrat y per dt kuadrat kali dt per dx. Ingat, karena yang kita turunkan adalah dy per dt-nya, kita turunkan terhadap x. Maka di sini kita membutuhkan dt per dx kan. Jadi dy-nya diturunkan sebanyak 2 kali terhadap t, baru dt per dx. Sekali lagi, karena yang diturunkan adalah dy per dt terhadap dx, gitu kan, maka ini diturunkan lagi, tetapi dituliskan tambahkan terhadap dt per dx. Jadi sama halnya kalau kita punya ini, yang diturunkan adalah y per t, maka kan kita menulisnya bagaimana? Kalau misalkan ini tidak ada d-nya ya, misalnya ini fungsi y, maka turunannya bagaimana? dy per dt kali dt kali dx kan, ya kan? Kalau begitu, oke, sekali lagi biar kalian juga mencermati. Kalau di sini tidak ada d-nya, jadi yang kita turunkan fungsi y dalam t terhadap x. Berarti menggunakan aturan rantai, tulisannya jadi apa? dy per dt kali dt per dx kan. Oke, tetapi sekarang kalau yang kita turunkan terhadap x itu adalah turunan dari y terhadap t, maka turunan dari y terhadap t ini kita turunkan sebanyak 2 kali, ini d kuadrat y per dt kuadrat dikalikan dengan dt per dx. Jadi sama, prinsipnya sama dengan aturan rantai ketika yang diturunkan fungsi y. Tetapi karena ini yang diturunkan adalah dy per dt, maka yang ini diturunkan lagi dikalikan dengan dt per dx. Sama prinsipnya. Oke, sudah paham? Kemudian dikurangi ini sama, tinggal turunan dari apa? 1/x diturunkan terhadap x kan negatif 1/x kuadrat, dy per dt-nya tetap. Kemudian tadi kita punya selanjutnya yang ini, suku yang depan, dt per dx tadi 1/x. Jadi tinggal 1/x kali d kuadrat y per dt kuadrat kali 1/x dikurangi 1/x kali dy per dt. Kemudian ini hasilnya, pindah ruas, taruh depan, jadi 1/x kuadrat kali d kuadrat y per dt kuadrat kurangi 1/x kuadrat dy per dt. Kemudian dikelompokkan, 1/x-nya diletakkan di depan,
Sehingga tinggal D kuadrat Y per DT kuadrat min DY per DT. Kedua ruas dikalikan dengan X kuadrat agar seper X kuadratnya jadi 1. Jadi X kuadrat D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan D kuadrat Y per DT kuadrat min DY per DT. Atau bisa ditulis sebagai DY per DT kali DY per DT min 1. Dengan analogi yang sama, kalau yang diketahui order 3, maka tanpa kita mencari lagi, bentuknya akan menjadi DY per DT kali DY per DT min 1 kali DY per DT min 2. Kalau begitu, jika order n, maka bentuknya DY per DT kali DY per DT min 1 kali DY per DT min 2 sampai perkalian sejauh DY per DT min n plus 1. Begitu. Oke. Itu penjelasannya. Sekarang, kalau kita sudah mendapatkan ini dan ini, akan kita buktikan benar tidak menjadi PD linier dengan koefisien konstan. Coba sekarang kita cermati ke halaman yang lain. Ini bentuk ordernya. Order Cauchy-Euler, order 2. Tadi kita sudah punya bentuk ini. X dy dx sama dengan dy per dt, x kuadrat d kuadrat y per dx sama dengan d kuadrat y per dt kuadrat min dy per dt. Tinggal substitusi ke PD Cauchy-Euler-nya. Jadi A0 d kuadrat y per dt kuadrat min dy per dt tambah A1 dy per dt tambah A2y sama dengan Fx. Ingat, tadi kita misalkan X sama dengan E pangkat T. Jadi di sini F E pangkat T. Penjabarannya menjadi A0 d kuadrat y dt plus A1 min A0 dy per dt plus A2y sama dengan F E pangkat T. Jadi fungsi tidak lagi dalam X tapi dalam E pangkat T. Apakah sudah terlihat ini koefisiennya konstan? Ya, ini menjadi koefisien yang derivatif pangkat 2-nya jadi A0, yang pangkat 1 jadi A1 min A0. Begitu. Sudah terbukti ya kalau begitu. Sekarang kita ke contoh soal biar kalian lebih paham. Misalnya diketahui PD Cauchy-Euler order 2. Dicek ya, ini sudah sama. Pangkatnya dengan derivatifnya sama. Pangkat 1, ini 1. Nah, tadi kita misalkan X sama dengan E pangkat T dengan X bisa dari 0. Dan kita punya X dy per dx sama dengan dy per dt. X kuadrat d kuadrat y per dt kuadrat sama dengan d kuadrat y per dt min dy dt. Kita substitusi sehingga PD-nya menjadi seperti ini. D kuadrat y per dt kuadrat min dy per dt. Ini dari transformasi X kuadrat d kuadrat y per dt kuadrat dikurangi 2 X dx tadi dy per dt ditambah 2y sama dengan, ingat ini X pangkat 3 sudah kita transformasi X tadi sama dengan E pangkat T, jadi E pangkat T pangkatkan 3 jadi E pangkat 3T. Bentuknya menjadi seperti ini dalam T. Ya, ini suku homogennya dan persamaan karakteristiknya kita punya seperti ini, sehingga M-nya sama dengan 2 dan sama dengan 1. Maka kita peroleh YC-nya ini. Tetapi ingat, bukan dalam X, tapi dalam T. Jadi, YC-nya C1E pangkat 2T plus C2E pangkat T. Kemudian, untuk menentukan YP, kita gunakan yang mudah. Kalau Ibu lebih mudah menggunakan UC. UC-nya tadi fungsinya apa? E pangkat 3T. YP-nya, coba. A pangkat E3T. Ini tidak termuat di suku, tidak termuat di YC ya. Oke, jadi bisa kita gunakan. Kita cari turunan pertamanya, turunan keduanya. Kita substitusi ke soal.
ternyata diperoleh A-nya setengah. Jadi hasilnya YP sama dengan setengah E pangkat 3T. Sehingga Y tadi jumlahan dari YC dan YP. Jadi Y-nya sama dengan C1 kali E pangkat 2T tambah C2 E pangkat T ditambah setengah E pangkat 3T. Ini dalam T. Kalau mau diubah menjadi X, maka E pangkat T tadi sama dengan X. Kalau E pangkat 2T berarti sama dengan X kuadrat. Jadi ini C1 X kuadrat tambah C2 X tambah setengah X pangkat 3. Oke, demikian contohnya. Apakah bisa dipahami? Oke, semangat dan tetap belajar. Minggu depan itu kita jadwalkan untuk usip kedua. Usip 2 bentuknya pilihan akan ada isian, entah itu isian singkat, entah itu pilihan ganda, dan juga nanti ada urean. Untuk jadwalnya Ibu masih berpikir entah sesuai dengan kuliah ataukah di luar jam kuliah dengan pertimbangan akses internetnya lebih lancar. Kemungkinan akan dilaksanakan malam hari tetapi tetap dalam rentang waktu tidak jauh dengan jam perkuliahan minggu depan. Begitu, belajar ya. Jadi dari PD order N sampai PD Cauchy Euler. Setelah itu minggu depan kita akan melanjutkan ke sistem persamaan diferensial. Semangat!